Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Medika Putra, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam kelas B UIN Sunan Kalijaga, NIM 201010409036 akan menjelaskan resum sistem informasi manajemen pendidikan dengan materi peranan sistem informasi manajemen pendidikan bagi kepala madrasah dalam pengambilan keputusan di Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri Lampung. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, dimulai dari sifat pengelolaan dan administrasi pendidikan maupun kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang mencerminkan kegiatan pendidikan. Tidak berbeda dengan lembaga lainnya dalam kegiatannya, sekolah pun membagi kegiatan ini dalam bagian-bagian yang tentunya terdapat tugas-tugas dan pemangku jabatan sesuai dengan porsinya masing-masing, seperti kepala madrasah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, yang dimana semua pemangku jabatan ini saling membantu membangun sekolah hingga sekolah mampu menjalankan dan mewujudkan visi dan misinya dengan baik. Di setiap kegiatan sekolah pasti ada salah satu kunci dari pencapaian keberhasilan sekolah. Yang menjadi kunci keberhasilan itu adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini sangat penting dalam pencapaian sekolah karena dalam pengambilan keputusan terdapat peran manajer, yang hal ini adalah kepala madrasah. Kepala madrasah dalam mengambil keputusan dapat mengetahui langkah apa saja yang dapat diambil untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang dalam melaksanakan pencapaian tujuan sekolah. A. Sistem informasi manajemen pendidikan. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani, systema. Suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. 1. Sistem secara etimologi berasal dari kata sistema yang berarti adanya hubungan antara bagian atau komponen satu dengan lainnya secara teratur dan menyeluruh. Sistem dalam pendidikan ialah berupa pengolahan data yang berasal dari dalam maupun dari luar lingkungan pendidikan yang menghasilkan informasi penting bagi keberlangsungan sistem yang ada. Dengan kata lain, terdapat sistem terbuka di mana terdapat masukan yang dikelola menjadi keluaran. Selanjutnya, pengertian informasi. Menurut Helmawati, informasi adalah data yang dianalisis dengan cara yang bermakna akan memberikan manfaat bagi pengguna data tersebut dan dapat menjadi sebuah pengetahuan untuk dapat melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian lingkungan pendidikan. Hal ini dilakukan setelah melalui tahap penyeleksian terhadap kualitas informasi sehingga dapat diperoleh sebuah informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan, yang artinya ada sebuah usaha untuk mengolah terlebih dahulu data sebelumnya akhirnya menjadi informasi, dan hal yang perlu diperhatikan ialah tingkat keberartian informasi tersebut bagi pengguna. Adapun pengertian tentang informasi yaitu data yang telah diproses ke dalam sebuah bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat ini maupun saat mendatang. Lalu pengertian sistem informasi manajemen ialah, menurut Gordon Duffy dalam buku Manajemen Pendidikan, sistem informasi manajemen sebagai sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sedangkan McLeod mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Dari berbagai teori di atas, penulis dapat menyimpulkan pengertian sistem informasi manajemen adalah gabungan antara sistem mesin dan sistem manusia sehingga dapat menghasilkan informasi yang diperlukan bagi penggunanya. Proses pengolahan data dalam sistem informasi manajemen. Menurut Tirin dalam buku Khairil Anwar, pemrosesan informasi mengacu pada cara-cara orang menangani rangsangan dari lingkungan, mengorganisasi data,
melihat masalah, mengembangkan konsep, dan memecahkan masalah dengan menggunakan lambang atau simbol, baik verbal maupun non-verbal. Proses kerja suatu sistem informasi manajemen merupakan suatu alur proses yang kontinu dari mulai perencanaan sampai dengan umpan balik. Berikut adalah langkah-langkah pemrosesan langkah-langkah data. Pertama, pengumpulan data, kedua melalui wawancara, ketiga melalui perkiraan koresponden, keempat melalui daftar pertanyaan. Lalu pengertian sistem informasi manajemen pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen pendidikan saat ini baru sebatas wacana. Diharapkan pada waktu tidak terlalu lama, SIM pendidikan ini tidak sebatas wacana, tetapi sudah mengarah ke aplikasi yang betul-betul menunjang kegiatan dunia pendidikan pada umumnya. Untuk menerapkan SIM pendidikan yang terpadu dan memiliki kapabilitas dalam mendukung keberhasilan dunia pendidikan yang signifikan, diperlukan keseimbangan sumber daya yang tersedia antara ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan teknologi informasi seperti komputer dan ketersediaan dana untuk pengadaan perangkat komputer yang sudah semakin canggih. Lalu, komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen dapat bekerja sama untuk melakukan kegiatan penyediaan informasi yang layak pada waktu yang tepat, sesuai yang diungkapkan oleh Judith C. Simon. Adapun komponen sistem informasi manajemen tersebut terdiri dari manusia, yakni manusia dapat menggerakkan komponen-komponen lain yang ada di sistem seperti perangkat keras, perangkat lunak atau software, prosedur pengoperasian, dan sebagainya. Yang kedua ialah prosedur. Prosedur digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana seharusnya manusia menjalankan sistem informasi. Prosedur ini juga digunakan manusia untuk mengoperasikan perangkat keras melalui software yang dimiliki. Hardware merupakan peralatan fisik berupa komputer. Komputer dijalankan menggunakan sistem angka binari. Di era digital ini bentuk 38 komputer sudah semakin bervariasi sesuai kebutuhan menjalankan manajemen. Software merupakan istilah yang digunakan untuk instruksi yang dimiliki sebuah hardware. Instruksi ini juga disebut program. Software terdiri dari sistem operasi dan program aplikasi. Software memberikan perintah untuk menjalankan hardware. Data merupakan istilah yang mengarah kepada fakta dari sebuah topik tertentu. Data dapat diubah menjadi informasi yang berharga. Data dapat berubah rekaman, dokumen, lembar, dan catatan. Mungkin cukup sekian ulasan resum dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.